perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Putu Ajeng Pratiwi dengan NIM 1702551014 dengan pembimbing Dr. Gigi Louis Cynthia Hutomo, spesialis orto. Sekarang kita mau melakukan suturing. Nah, apa itu suturing? Suturing merupakan tindakan pasca pencabutan atau pasca operasi yang bertujuan untuk meligasi pembuluh darah atau aproksimasi. Fungsi suturing. Berikut adalah cara menggunakan alat pelindung diri sebelum melakukan suturing. Damn, why you gotta be so heartless? Why you gotta be so heartless? You cut my heart in a million pieces. Damn, why you gotta be so heartless? Why you gotta be so heartless? You got me like Needle holder dipegang oleh jari 1 dan 4. Jari 2 dan 3 digunakan sebagai stabilisator. Untuk tangan kiri memegang pinset chirurgis. Pertama, jepit blade menggunakan needle holder. Kedua, masukkan lubang di blade ke sela-sela handle scalpel, yaitu dengan cara sisi miring blade sejajar dengan sisi miring handle scalpel. Scalpel dipegang seperti memegang pena dengan menggunakan jari 1, 2, dan 3. Tekanan difokuskan pada sisi blade sesuai desain dan kebutuhan. Yang pertama, jarum dipegang dengan menggunakan needle holder pada sepertiga belakang. Kemudian, benang dimasukkan ke dalam bagian belakang jarum dengan memutar terlebih dahulu benang pada needle holder yang ditahan oleh ibu jari tangan kiri agar benang lebih tegang. Membuat insisi tegak lurus dengan dasar yang akan dipotong. Gerakan insisi tidak putus-putus sampai tandas tulang. Dasar flap harus lebih lebar dari tepi bebasnya. Insisi angular atau sayatan bersudut adalah insisi marginal yang dikombinasikan dengan insisi oblik atau sayatan miring. Sayatan miring dapat dibuat di sisi mesial atau distal sesuai keperluan, yang dimulai dari ujung insisi marginal menuju ke arah fornix, membentuk sudut kurang lebih 120 derajat dengan insisi marginal. Insisi trapezoid atau sayatan trapesium adalah insisi marginal yang dikombinasikan dengan dua insisi oblik pada kedua ujungnya. Sering digunakan pada bagian anterior maksila dan juga mandibula. Insisi sirkuler digunakan pada saat melakukan operasi marsupialisasi mandibula. Simple interrupted adalah teknik atau metode penjahitan luka yang paling umum digunakan dalam bidang kedokteran gigi. Lakukan penusukan jarum dengan jarak antara setengah sampai 1 cm di tepi luka dan sekaligus mengambil jaringan subkutannya. Kemudian, simpul tunggal dilakukan dengan benang absorbable
dengan jarak antara 1 cm. Simpul diletakkan di tepi luka pada salah satu tempat tusukan. Kemudian, benang dipotong kurang lebih 1 cm. Indikasi simple interrupted. 1. Penjahitan setelah pembedahan di rongga mulut, seperti penutupan flap setelah pencabutan gigi yang impaksi dan eksisi frenulum labial. 2. Menutup luka pada daerah muka. 3. Pada luka yang dalam. Simple continuous merupakan teknik jahitan yang dibuat dengan menggunakan benang tanpa terputus antara jahitan sebelumnya dan jahitan sesudahnya. Untaian benang dapat diikat pada setiap ujung jahitan. Tarikan yang terlalu kuat harus dihindari untuk mencegah putusnya jahitan yang akan merusak semua jahitan. Untuk luka infeksi, tidak dianjurkan menggunakan teknik ini. Indikasi simple continuous: 1. Menutup luka pada jaringan subkutan. 2. Menutup luka yang panjang pada kulit. 3. Sering digunakan pada bedah dentoalveolar untuk menutupi insisi yang lebih panjang. Continuous interlocking merupakan teknik jahitan yang hampir sama dengan teknik simple continuous. Namun, terdapat keuntungan tambahan berupa adanya mekanisme pengunci. Dengan adanya mekanisme ini, jaringan dapat disesuaikan dengan insisi secara perpendikular. Selain itu, hal ini juga mencegah terjadinya pengetatan jahitan secara terus-menerus sebagai kemajuan proses penyembuhan luka. Indikasi continuous interlocking: 1. Alveolektomi. 2. Pembedahan dengan insisi yang panjang. Horizontal matrice. Pada teknik ini, eversi luka dan kontinuitas menghasilkan penutupan luka yang sangat fluktuatif. Oleh karena itu, teknik ini biasa dilakukan pada pencangkokan tulang intraoral. Penetrasi jarum jahit dilakukan dari tepi ke tepi luka, lalu melewati daerah insisi, dan kembali lagi ke tepi jahitan yang pertama. Indikasi horizontal matrice: 1. Penutupan rongga kista. 2. Penjahitan luka pasca pencabutan gigi. 3. Penjahitan luka membran mukosa pada penutupan fistula. 4. Pengangkatan fibroma. 5. Kasus bedah palatoplastik. Jahitannya dengan menjahit secara mendalam di bawah luka, kemudian dilanjutkan dengan menjahit tepi-tepi luka. Biasanya menghasilkan penyembuhan luka yang cepat karena didekatkannya tepi-tepi luka oleh jahitan ini. Indikasi horizontal vertikal adalah untuk penutupan luka yang lebih besar dan membutuhkan tarikan sedikit lebih besar.
ditusukkan dimulai dari mesiobukal menuju ke mesiolingual, kemudian jarum ditusukkan dari arah distobukal berlanjut ke distolingual, dan yang terakhir, benang yang keluar disimpul di mesiobukal. Teknik ini digunakan pada penjahitan luka pasca pencabutan gigi untuk memberikan perlindungan pada daerah operasi. Jahitan ditempatkan di atas alveolus untuk menahan dressing atau pack. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat.